Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tergantung teman-teman buka video ininya kapan. Perkenalkan, nama saya Laila. Di video kali ini kita akan membahas tentang part of speech bagian keempat. Kalau teman-teman belum melihat part of speech bagian 1, 2, dan 3, saya bakalan kasih linknya di bawah. Oke, kita masuk aja yuk ke part of speech bagian keempat. Yang akan kita bahas kali ini diantaranya adalah preposition, article, conjunction, dan interjection. Kita masuk yuk ke preposition dulu. Oke, jadi apa sih preposition? Preposition. Dari dilihat dari aja gitu ya, ada positionnya. Jadi di situ menjelaskan bahwa bakalan penanda tempat gitu ya. Ini adalah penanda tempat preposition ini. Contoh-contoh dari preposition ini adalah in, on, at, above, misalnya. Terus ada juga around, ada over, ada behind, ada in front of. Jadi banyak sekali jenis preposition ini. Yang saya bakalan bahas dulu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, preposition ini banyak sekali. Gimana sih cara ngehafalinnya? Dengan cara banyak dipakai gitu, dengan cara melatih terus-menerus, membaca. Nanti lama-kelamaan kita bakalan jadi hafal preposition itu apa. Oke, contoh kalimat dari in misalnya. Contoh preposition dari on. Kalau preposition at, above misalnya. Kita cari yang lain ya. Fridge. Around. Oh, maaf teman-teman, ini bukan goes ya, karena go. Jadi go around the parking lot. I go around the parking lot every day. Oke, di sini contohnya ya. I live in Bandung. Konteksnya lebih luas, tempatnya lebih luas, Bandung atau negara misalnya.
Kalau mau lebih spesifik lagi, I live on Jalan Merdeka misalnya. Yang lebih spesifik lagi, I live at my mother's house. Kalau above itu di atas, I put the box above the fridge. Around itu sekitar, I go around the parking lot every day. Saya berkeliling di parking lot itu tiap hari. Mungkin cari parkiran susah dan lalu mungkin ada teman-teman yang masih yang sudah melihat video sebelumnya. Di video sebelumnya saya bilang ada perbedaan antara preposition sama adverbial of place. Walaupun penggunaannya, kata-katanya yang digunakan itu sama, seperti in, on, at, above, atau around. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau preposition itu selalu diikuti oleh objek. Preposition selalu diikuti oleh objek. Sedangkan kalau adverbial of place itu tidak diikuti objek. Contohnya ini ya, I go around the parking lot every day. Ini around diikuti dengan objek. Objeknya apa? The parking lot. Kalau mau adjektif seperti apa? Kalau yang adjektif, adverb maksud saya, I go around every day. Bisakah kalimat seperti ini tidak ada objeknya? Bisa. Saya berkeliling setiap hari. Di mana juga nggak tahu. Pokoknya nggak ada objeknya. Misalnya, I go around every day. Jadi itu nggak ada objeknya. Sekarang kita akan masuk ke artikel. Nah, artikel itu gampang sekali sebenarnya, cuman ada 3. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik lagi, boleh di komen di bawah bahwa teman-teman pengen ngebahas tentang artikel lebih jauh. Karena bakalan ada ngebahas juga tentang countable dan uncountable. Barangkali nanti aja ya kita bahas di countable, di uncountable aja. Kalau kita mau ngomongin spesifik banget tentang artikel. Yang hanya kita perlu ketahui sekarang, artikel ini hanya ada 3. Yaitu the, a, dan an. Sebuah gitu ya, dan the. Penggunaan adalah penggunaan untuk menjelaskan satu buah benda. Benda bisa jadi apa saja kan? Tadi waktu kemarin kita bahas noun. Noun itu benda dan benda itu bisa apa saja. Yang huruf depannya harus konsonan. Sedangkan yang an huruf depannya harus vokal. Contohnya, I saw a car. Ini vokal, ini konsonan, maka dia pakai e. Sedangkan an, misalnya, I saw an apple. Tapi jangan lupa ada pengecualian. Kalian pernah tahu kan ada kata-kata kayak university? Nah, ini bukan university, tapi university. Dibacanya university. Walaupun ini adalah u gitu ya, u, tapi dibacanya university. Maka di depannya harus pakai a university. Gitu. Jadi tergantung dengan pronunciation-nya. Oke. Nah, sekarang kalau udah pakainya apa? Kalau e dan an adalah menyebutkan sesuatu benda yang baru kita perkenalkan di awal conversation. Kalau the itu adalah merujuk kepada sebuah benda yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya I saw a car, titik-titik, misalnya kita mau membahas car lagi, bukan a car itu, tapi the car
was pretty misalnya, pretty. Nah, the-nya itu yang mana? The car-nya yang mana? The car yang sebelumnya dibahas. Nah, itu adalah artikel the. Ini artikel the, a, dan an. Gitu ya. Itu adalah penjelasan singkat mengenai artikel. Sekarang kita akan ngebahas tentang conjunction. Conjunction-nya itu apa? Conjunction itu kata hubung. Nah, jenis-jenis conjunction contohnya ada coordinating conjunction, for, untuk, and, dan, or, atau gitu. Terus ada juga subordinating conjunction. Contohnya if, since, karena, although, dan lain-lain. Ada juga correlative conjunction. Correlative conjunction itu harus ada dua-duanya. Jadi ada dua kata. Dua kata ini harus ada. Contohnya either, titik-titik, or. Bisa ada juga both, titik-titik-titik, and, titik-titik-titik. Gitu ya. Jadi kalau ada both, biasanya harus ada and. Kalau ada either, harus ada or. Kalau misalnya ada juga neither. Untuk yang negatifnya. Nor. Kan teman-teman juga pernah dengar not only, titik-titik, but also, gitu ya. Oke. Ini adalah jenis-jenis conjunction atau kata hubung. Gitu. Terakhir, yang akan kita bahas di video kali ini adalah interjection. Interjection itu apa? Interjection adalah sebuah kata single, cuman single kata single, tidak harus ada subjek dan objek, tapi dia punya tanda seru biasanya. Kan kalau misalnya kalimat utuh biasanya mempunyai subjek, setidaknya mempunyai subjek dan verb. Tapi dalam artian interjection ini hanya perlu satu kata dan tanda seru, maka dia adalah kalimat utuh. Contohnya, hi, atau okay, atau hore. Gitu. Dan lain-lain. Jadi kalimat, walaupun kalimatnya hanya satu kata ini, tetap saja kalimat utuh. Namanya interjection. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya kali ini.